Gereja menjadi salah satu bangunan peninggalan zaman kolonial yang masih bertahan hingga saat ini di wilayah Bandung Raya. Ya, bukan hanya sekadar bangunan, gereja-gereja tersebut juga menyimpan banyak cerita yang ikut mewarnai perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Tiga kali dalam sehari, lonceng yang sudah berusia ratusan tahun ini berbunyi dengan lantang, memanggil dan mengingatkan umat untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Gereja kemudian didesain oleh arsitek asal Belanda Charles Wolff Schumacher sejak tahun 1921 dan selesai dibangun di tahun 1922. Desain gereja katedral dibangun dengan nuansa neogotik yang sangat kental. Gereja katedral ini ciri khasnya kalau dari sisi arsitekturnya memang dia mengacu pada sebuah perancangan yaitu neogotik, di mana bentuk-bentuk gotik itu lebih dimodernisasi dibandingkan dengan gotik yang kita bisa lihat di gereja-gereja di Eropa. Gitu. Yang paling sangat menjadi ciri khasnya adalah vertikalitasnya ya. Vertikalitas bangunan ini terlihat dominan di area sini sebenarnya. Itu menjadi ciri khas awal. Lalu kita juga menghadirkan dari gotik tadi dihadirkan juga kaca-kaca patri. Berbeda dengan katedral yang memiliki desain neogotik, gereja ini menonjolkan unsur art deco yang lebih menekankan geometris, visual simetris, dan mengikuti proporsi. Dibangun sejak tahun 1924, gereja yang awalnya bernama The New World Kirk, yang artinya gereja baru, kemudian diresmikan pada tahun 1925. Sejak tahun 1964, namanya berubah menjadi Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Bethel. Di mana orgel ini usianya sama dengan gedung ini. Namun, kalau yang biasanya kalau kita beli barang itu rumahnya dulu jadi, baru barangnya datang. Kalau ini orgelnya ditaruh dulu sehingga gedung ini harus menyesuaikan orgel itu. Selain dua gereja tersebut, ada pula gereja Santo Ignatius di wilayah Cimahi yang memiliki sejarah panjang. Dibangun sejak 1906, gereja ini mulai digunakan pada 1908. Lalu kira-kira semasa pendudukan Jepang tahun 1942-45 ya, gereja ini diokupasi oleh tentara Jepang. Nah, dikosongkan sama sekali, jadikan gudang dan markas militer. Barang-barang di sini peralatan segala semua banyak yang hilang ya selama masa penjajahan Jepang. Menurut dosen sejarah gereja Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung Amos Sukamto, di Bandung Raya kebanyakan gereja-gereja peninggalan zaman penjajahan kental dipengaruhi budaya Eropa. Banyak gedung-gedung yang kemudian juga disita dan sebagainya. Nah, salah satunya gereja GKP misalnya itu kemudian melalui utusannya melobi pendeta tetapi dari Jepang untuk menyatakan bahwa bangunan-bangunan ini sebenarnya bukan miliknya Belanda tapi ini miliknya gereja. Amos menambahkan pesatnya perkembangan agama Kristen di Bandung berlangsung mulai 1898 saat seorang pendeta bernama Alkema membangun gereja di Jalan Kebon Jati, Kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.